Tuhan, terima kasih Bapak Engkau sungguh kudus Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kekudusan yang Tuhan berikan bagi kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita, aku hendak bersyukur padamu. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, haleluya, amin. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Engkau Alfa,
Tuhan. Kita naikkan pujian kita bejanamu. Dari ketenangan dan kekuatan di dalam hidup kita ya, kita imani setiap gair yang ada di dalam lagu ini ya, biar kita kuat di dalam Tuhan.
indah, pujian yang sangat memberkati ya. Sebelum saya bawakan firman Tuhan, saya mau berdoa. Sebelum itu saya mau sampaikan satu hal. Apa yang kita lakukan, suatu bejana atau anggap itu suatu kenang-kenangan yang bagus ya. Kita akan merawatnya. Demikian juga kalau kita menjadi satu bejana yang bagus di mata Tuhan, yang indah di mata Tuhan, Tuhan akan selalu memperhatikan kita ya. Demikian juga Tuhan, biarlah hidup kita menjadi bejana yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, segala apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi, bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Hapuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau rapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, agar setiap perkataan-perkataan-Mu itulah yang saya sampaikan ya Tuhan. Dan jadikan telinga-telinga jemaat-jemaat-Mu menjadi telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang memelihara baik-baik firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan keluar dari tempat ini, dari hati kami, dari pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang melawan setiap hati, pikiran, jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Pujian yang indah. Kita mau renungkan firman pujian ini dulu. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi ya. Karena apa yang menjadi kekuatan kita hari-hari belakangan ini ya. Kita mungkin dengan keadaan kita akan lemah ya. Dengan situasi kita akan membuat kita mungkin putus asa. Dengan keterpurukan ekonomi mungkin kita merasa tidak mampu lagi ya. Dan kita dikuatkan dengan pujian penyembahan ini, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ya. Di mana lagi kita dapat ketenangan kalau bukan di dalam Tuhan ya. Kita angkat pujian ini dan kita renungkan baik-baik syairnya, dan inilah menjadi pernyataan kita kepada Tuhan dan menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, kekuatan di jiwaku. Ketenangan
tetap bersama dengan Tuhan Yesus bersama. Haleluya, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu, bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu, bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Ya, biarlah kita menjadi bejana yang indah, yang berharga, yang memuliakan Tuhan. Ya, kalau saya kasih satu ilustrasi ya, kita menciptakan satu karya. Karya ini bisa mengangkat prestasi kita. Kita bisa karya kita ini bisa membuat nama kita melambung tinggi. Kira-kira apa yang menjadi penilaian terhadap karya ini? Apa yang menjadi penilaian terhadap karya ini? Luar biasa. Demikian juga kita karyanya Tuhan ya. Kalau kita menjadi bejana yang indah, yang memuliakan Tuhan, luar biasa kita di hadapan Tuhan ya. Ya, mau jadi pribadi-pribadi yang luar biasa? Amin ya. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa aja, yang mungkin gak dipandang orang ya. Biarlah kita menjadi ciptaan yang luar biasa, yang bisa mengangkat satu prestasi ya. Ya, jadi hari ini luar biasa lah ya. Jadi puji Tuhan ya untuk selanjutnya untuk Bapak Eca, untuk dia best di musik ya, makin ditingkatkan ya. Puji Tuhan ya. Jadi bagaimana kita menjadi masuk dalam rencana Tuhan ya. Jadi saya mau angkat pujian ini ya, masuk dalam rencana. Pernah enggak kita itu mungkin untuk ya sama Tia belum pernah ya, mungkin kecewa ya. Ada dalam satu tim nyanyi ya, kalau mungkin Kia sama Yabes senang kalau nggak masuk satu tim ya. Tapi kalau kita ada dalam rencana satu tim untuk diutus ke satu mungkin katakanlah paduan seni atau pentas ya, kira-kira senang nggak kita kalau masuk dalam rencana tim itu? Kira-kira bangga nggak kalau kita masuk dalam satu tim itu? Yabes kalau dimasukin tim untuk Natal biasanya enggak lah malah kabur-kaburan. Sekarang enggak ya? Ya. Jadi saya teringat ya waktu saya SMA ya. Kadang kita udah latihan ya. Tahu kita tidak dimasukin dalam rencana tim itu untuk satu pertandingan ya. Kita begitu kecewa loh ya. Jadi demikian juga lagu pujian ini ya. Kita masuk dalam rencananya Tuhan ya. Anggaplah seperti ini, anggaplah ini ya. Kalau dulu pernah itu kejadian waktu Luhut Binsar Panjaitan ya, sudah digadang-gadangkan, sudah direncanakan, karena memang dia juga orang dekatnya ke Mega atau orang dekatnya Jokowi. Tapi untuk netralisir pemerintahan, waktu pertama ya pemerintahan Jokowi, justru Luhut nggak masuk dalam tim satu menteri ya. Kira-kira kecewa nggak kalau orang yang biasa ada dekat, mungkin sudah dipersiapkan, nggak masuk dalam rencana itu? Kira-kira kecewa nggak? Kayak gitu juga kita, kayak gitu juga lagu ini, kita masuk dalam rencananya Tuhan ya. Mengiringmu seumur hidupku ya,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu. Kalau pikiran kita, kehendak kita aja yang kita tonjolkan, gak akan mungkin kita masuk dalam rencana Bapa. Ya, kita mau serahkan pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Ya, karena pikiran kita, akal kita jauh melebihi apa yang mungkin kita pikirkan, pikiran Tuhan. Ya, jadi jangan mengandalkan kekuatanmu, karena firman Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan pikirannya. Ya, boleh pinter, ya boleh, ya. Tapi jangan andalkan itu melulu. Karena apa saya bilang? Pernah saya bilang, kenapa kita punya batok kepala di atas? Karena otak kita ini terbatas. Ya. Terbatas, otak manusia itu terbatas. Makanya ada batok tempurung kelapa, tempurung kelapanya apa kepalanya ya? Ada tempurung kelapanya, kelapanya lagi. Ada tempurung kepalanya. Bisa itu dimakan. Ya, artinya ada batasan, ya. Jadi jangan, ini pujian kita ini benar ngomong ya, pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam rencananya Tuhan. Ya. Berbahagia masuk rencananya Tuhan. Ya, harusnya berbahagia lah ya. Walaupun mungkin dalam waktu-waktu seperti ini mungkin kita korbankan waktu kita mungkin istirahat, korbankan waktu kita mungkin untuk bepergian ya, tapi percayalah ya, tidak ada yang sia-sia persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi tidak ada yang sia-sia persekutuan dengan Tuhan ya. Jadi apapun yang Tuhan gantikan ya. Saya bicara ini seringlah apa yang mungkin saya korbankan ya, Tuhan gantikan. Waduh, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggantikan ya. Jadi kalau kita ini jangan sampai hitung-hitungan, wah waktu saya seperti ini ya. Jadi pasti akan Tuhan gantikan waktu-waktu apa yang kita korbankan ya. Jadi hari ini kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 18. Ya. Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 18, Perjanjian Lama. Ya. Ada Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 18. Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 18 ya. Ambilkan dulu kasur yang kecil untuk Nisa, di kasur. Ada kasur yang kecil. Ya. Sudah dapat semua? Ya, yang dapat katakan amin. Amin. Amin ya. Belum dapat semua ya? Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 48 ayat 12. 48 ayat 12. Ayat 12 ya. Ya, saya bacakan judulnya. Saya bacakan ayat genap, jemaat ayat ganjil. Nanti di ayat terakhir kita sama-sama membaca ya. Judulnya Tuhan Penebus Israel. Saya mulai. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini?
Ia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang menetapkannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang menetapkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, Penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sama-sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.